Terlalu overthinking lah soal battle spell yang kemarin ya. Lupakan hal yang kemarin karena hari ini adalah hari yang berbeda. Betul, karena ngebawa mungkin ini bisa dibilang persepsi yang berbeda ya. Kalau udah ngomongin masalah battle spell kan, Ya. kita sempat ngeliat kayak bahkan contohnya marksman kayak Kari kemarin pakai Purify juga waktu di hari pertama. Jadi memang sebenarnya masing-masing perspektif lah itu. Tapi ya aku setuju sama kok Kadita dengan adanya Petrify mungkin akan lebih impact di team fight-nya. Dan yang pasti kita juga punya audience prediction by Infinix Note Series nih, Koji. Iya, kita melihat bahwa sepertinya kalau dari segi prediction kanan kiri masih agak sama rata ya. Berbeda Iya, di match 1 dan juga match kedua tadi bahwa terlalu mendominasi, sekarang di match ketiga semuanya rata nih. Jadi kita juga sebagai caster penasaran nih sebenarnya siapa yang sejujurnya lebih kuat gitu loh. Iya benar. Tapi ya memang sebenarnya bisa jadi game siapa aja, apalagi Ya. S11 mereka butuh banget poin. Tim Hak apalagi juga yang kemarin setelah kalah kan, meskipun sekarang posisinya S11 ya mereka cukup nyaman lah dengan posisi satu sama. Tapi tim Hak ini yang cukup bahaya dan kita akan melihat semua tergantung dari draft ban and pick-nya. Ngebuang Karavani kali ini jadi prioritas terlebih dahulu tentunya untuk S11. Tidak mau ada Fanny dengan assassin yang begitu tinggi dari mobilitasnya. Bisa ngebuang Kara Valentina juga dari tim Hak karena nggak mau ada yang di copycat tentunya, apalagi dengan terrified effect dari seorang Valentina ini membuat tim fightnya bisa aja berantakan untuk tim Hak. Tapi dari S11 Ya. mereka sempat dari tim Hak kemarin mereka sempat ngambil dulu kan waktu ketemu sama Argeo Akira. Jadi bahkan waktu kalau misalnya kita berkaca sedikit ya dari matchnya tim Hak lawan Akira, sebenarnya tim Hak itu sempat dapetin momentum mereka dia sempat megang sih sebenarnya waktu itu. Mereka pakai Brody kan ya. Kan comebacknya gara-gara Terry Slay-nya si Benar. Jadi waktu Terry selanjutnya lompat kasih penalti zone, itu sebenarnya kan kita tahu Brody kan dia narik dulu animasinya. Iya. Waktu dia lagi narik ke belakang, dia butuh waktu. Nah itu ketarik dengan pulse dari penalti zone-nya. Dan itu membuat dari Brody-nya langsung inaktif di dalam sana. Karena memang benar dia tidak bisa langsung basic attack. Power-nya di sana tidak bisa kabur kemana-mana dan akhirnya harus tumbang semuanya. Tapi itu masih ada reset sih buat tim Hak sendiri ya. Iya, tapi sejauh ini Chan yang memang dari match pertama tadi dengan Kaditanya yang sangat cantik. Jauh ini masih belum ada respect dan mungkin tidak akan di respect juga oleh teman-teman dari tim. Tapi kalau Chan menggunakan metode yang sama dengan Kaditanya, justru early-nya mungkin saja bisa dipegang sama S11 Gaming nggak sih Om? Bisa jadi. Tapi sekarang adalah menjadi faktornya ini bakal nge-ban ke mana dulu ya. Apakah mereka pengen ngasih clue-nya kira cukup tank-nya atau mereka akan melepaskan Joy. Karena menurutku nightmare kemarin untuk tim Hak adalah waktu mereka berhadapan dengan Joy. Iya, Mereka tidak iya. punya skill sama sekali untuk menangkap Joy. Dan Betul. tadi penggunaan dari S11 ya Joy-nya benar-benar masuk dan efisien sekali untuk S11 game. Iya, itu gacor banget ya Joy-nya. Tapi kali ini ngebuang Kara Joy karena tidak mau berhadapan dengan Joy dari seorang Jotun. Respect langsung dibawakan oleh tim Hak. Ngebuka adanya lagi-lagi glue. Apakah S11 mau mengamankan glue terlebih dahulu untuk posisi dari seorang Papadok? Atau ini glue-nya yang mau dilepaskan ke arah tim Hak? Ingat, tim Hak adalah bahkan bisa bilang nggak cuma tim Hak, karena Todak juga sempat ngebawa Hilda kan. Ya betul. Jadi tim Malaysia ini senang banget main Hilda, main rusuh berarti di artinya. Jadi ini harus diperhatikan juga oleh S11. Tapi untuk tim pertama ini penting banget karena kita juga ngelihat banyak banget potensi yang bisa diamankan. Ada Kari, betul. Tapi Glue sepertinya yang akan jadi prioritas terlebih dahulu karena kita tahu seberapa kuat Glue. Sekarang kalau kata Kowa, Glue itu tinggal spam aja ya. Yes, tinggal di spam buat slam-slam Slam-slam ya. lagi. Dan itu membuat dia jadi kuat dan sustain. Ibarat ya kita punya satu buah heal yang selalu dibawakan gitu. Dan itu healnya untuk efek sendiri plus memberikan kerusakan area. Jadi damage area ngasih immobilize juga buat lawan. Tapi sejauh ini Faramis dan juga Vexana masih terbuka. Itu yang mungkin bisa menjadi salah satu penahan untuk Blue. Setuju sih, sebenarnya masih ada Faramis dengan Kari ya kalau Iya. kita politik. Tapi kalau bahas soal Vexana kenapa dia nggak terlalu tertib di M4 ini itu karena dia nggak punya skill escape sama sekali. Iya. Jadi beda banget kan dengan adanya Ghost Stampede yang bisa dipakai. Dia cuma punya mini load ya, Iya, nggak punya dia. escape. Tapi Kari, ternyata Kari bukan Faramis yang diambil sebagai counter dari Glue. Gimana nih kok? Ya ini berarti ada metode pick off lagi kan bakal coba dimainkan oleh tim Hak. Mereka bisa bermain cepat atau mereka mungkin sudah melihat perform dari S11 tadi dengan cowoknya dia juga yang dimana bisa sangat-sangat melakukan setupan. Jadi mending tim petani sekarang cowoknya diambil, Kadita mungkin juga bisa diamankan oleh tim Hak kalau mereka ingin bermain agresif atau bahkan melihat tadi region Malaysia sendiri. Hilda belum tertutup kemungkinan masih bakal bisa keluar juga. Iya.
Hilda masih bisa keluar, dan bahkan kalau ngelihat dengan adanya Kari seperti ini, berarti caranya dari teman-teman S11 Gaming untuk meminimalisir pergerakan dari Kari, ambil ke hero long range yuk. Karinya sebenarnya bisa ditutup dengan adanya Yves, dengan juga tadi ada Harit, Iya. ada Lunox juga. Jadi ya, mungkin itu bisa jadi counter ya. Tapi Leslie di sini marksman yang sudah diamankan. Tapi ternyata Erwin masih dengan hero initiator ya. Yang dimana ini dia cepat banget sebenarnya untuk mainin hero-hero setup team fight. Kalau cowoknya memang sudah diambil oleh tim Hub. Jadi memang tidak terlalu banyak pilihannya. Lolita di sini yang mungkin bisa jadi counter juga shieldnya untuk nahan speedy life dari seorang Kari. Ya, ini bakal menjadi pertempuran untuk melindungi ya masing-masing marksman. Leslie di area belakang, siapa yang bisa meng-cover, Kari di bagian belakang juga siapa yang bisa meng-cover, karena sudah ada Lolita di sana. Lolita bakal bisa menahan beberapa damage yang dilepaskan oleh Kari. Tapi ingat, Kari nggak cuma bisa memberikan damage dari basic attack-nya. Masih ada phantom step yang juga akan memberikan damage, dan itu adalah poin plus dari Kari. Karena kan untuk Leslie kita tahu, dia kan hit and run. Satu kali hit kabur, bukan damage secara konstan untuk lawannya juga. Tapi ini mungkin jawaban ya, gimana caranya nyampe ke arah Leslie-nya, yaitu Yuzong. Betul. Yang bisa ngebuka Black Dagger Form. Kita udah ngeliat tadi permainan Yuzong Berapa dari... seramnya Rusio? Iya, seberapa seremnya waktu di match kedua. Jadi punya potensi yang cukup luar biasa untuk bahkan memecahkan tim fight ya dengan S11 kali ini. Tapi sejauh ini belum ada Kadita yang dipick juga oleh kedua belah tim di posisi mid lane ya. Sementara kalau kita melihat memasuki second bending phase, ini Kadita bisa aja dibuang juga oleh posisi dari tim Hak ya menurut aku, karena bisa dibilang cowok dengan single target. Ini Karinya mungkin akan sedikit sulit untuk di cover. Mengambil asumsi bahwa cowoknya adalah roamer, sebenarnya dari dua belah tim ini masih kekurangan dua hero yang sama, jungler dan juga mid lanernya. Iya. Ini masih belum kelihatan dari dua belah tim. Dan bahkan Xavier sudah di ban juga. Hilangnya Infinite Expansion ini bakalan jadi safe manuver banget untuk mengamankan Karinya yang dalam tanda kutip, kalau nggak salah, marksman kedua paling pendek range-nya setelah Moskov. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Mungkin ya. Kalau Moskow udah ditambah sebetulnya. Iya. Barusan ya di match yang terakhir. Oke, tanpa Xavier berarti bakal sedikit, bukan sedikit lagi sih, mereka bakal main hero-hero jarak dekat juga ya. Karena ini meminimalkan sebenarnya untuk hero-hero tabrak yang bisa dimainkan tanpa partial juga. Wow, ini semua high ground-nya udah ditutup, dan bahkan dengan hero yang memiliki sisi yang dibutuhkan untuk team fight ini dieliminasi semua oleh kedua belah tim. Berarti kemungkinan besar Lunox bisa aja digunakan dengan atau mungkin kalau misalnya mereka mau lebih ke arah bersebet ya udah pasti Kadita. Ya, Kadita masih jadi potensi, tapi tim Hak kayaknya kalau mereka mau buang ke arah Hayabusa atau assassin lainnya, ini juga jadi pilihan yang cukup, menurut aku cukup wise sih, karena dari seorang dokter sendiri ya mungkin ada Fredrin. Ya benar, masih ada bisa jungler sih. Ya benar, ada jungler yang memang masih bisa juga. Atau kalau memang di sini yang di ban Xavier ya, ini adalah hero yang bisa menangkalkan hero-hero melee. Iya. Oh, tapi Matilda. Matilda. Oke, lebih ke arah setup team fight-nya dipatahkan semua sama tim Hak ya. Iya, ini bakalan susah sih untuk bisa masuk ke belakang menuju ke arah Kari. Iya. Yang bisa masuk sebenarnya masih ada clue. Cuman yang menjadi problem adalah apakah nanti anak-anaknya bisa apakah anak-anaknya akan dihilangkan oleh Black Dragon Trail dari Masih ada Yuzong. Faramis juga sih, coy. Iya, masih bisa ada Faramis juga untuk dijadikan sebagai mid lane Tapi bagi teman-teman dari Pihak. Tapi kalau di ban sama S11, Marquis. oh tapi ternyata mereka ban ke arah Marquis. Marquis. Faramisnya justru dilepas ya? Atau mungkin mereka bisa pick Faramisnya? Ya, asumsinya mereka Iya. bisa ambil Faramis tadi. Faramis ya. Ha. Tapi aku cukup bisa melihat peluang dari S11 nih coach. Kalau Jotunnya main Haya. main Hayabusa sebenarnya bisa kalau kita ngomongin Hayabusa, tapi yang menjadi problem kedua adalah cowoknya. Cowoknya itu yang mungkin bisa auto install lock ke arah Hayabusa dan bisa seenggaknya mematahkan pergerakan dari Concedo-nya. Tapi dengan pengambilan ke arah Link, ini bakalan cocok banget untuk bisa langsung dive in ke arah Leslie, ke arah belakang sana. Dan bahkan Karina baru satu kali pick dan juga satu kali back dikeluarkan oleh teman-teman dari S11 Gaming, yang dimana dalam tanda kutip secara teori bisa menyentuh arah Kari karena dia even bersih keren. Ya, tapi pasti harus melewati banyak hadangan ya. Pastinya RK dan Yuzong, ada Chow juga yang bisa menjauhkan Karina nantinya untuk bisa mendekat ke Kari sendiri. Dan satu aspek yang kembali kita harus perhatikan di sini adalah tanpa adanya mobilitas lebih yang dimiliki oleh S11. Kembali mereka harus berhati-hati. Wow, karena mobilitasnya tidak secepat itu. Oke, tapi ternyata tiba-tiba ada Harim yang muncul di sini. Oke, berarti ini adalah
Harit mid lane ya. Iya, harusnya. Wow, Harit mid lane kembali lagi kali ini udah dari season berapa tuh? Tapi posisinya di sini kalau Harit mid lane untuk clear sih masih bisa dibilang cukup cepat ya untuk Harit mid lane di sini. Mungkin dia bisa ngejaga mid lane-nya sendiri ketika Lolita melakukan rotasi Iya. bersama dengan Karina kan. Satu hal yang sangat-sangat positif dari dari Harit adalah maneuverability-nya yang cukup kencang, yang seenggaknya bisa melakukan sedikit babysit terhadap teman-teman dari tim Hak. Tapi kita harus ingat bahwa tim Hak membawa min dan man. Kesolidaritasan mereka juga cukup tinggi. Oke. Apalagi kalau kita ngomongin masalah komunikasi ya. Kalau menurutku Faramis lebih cocok. Oh, Yudora. Oke, ini benar-benar pinter sih. Pemilihannya kepada Eudora berarti bisa mengambil ke arah 3 player langsung sekali dengan adanya satu combo yang dijalankan. Kepada Karina, Leslie dan juga Arit ya. Instant burst damage yang Yes. bakal dicari nantinya ya. Yudora ada dan juga follow up-nya dari belakang pasti ada Chow untuk bisa melakukan pick off ke arah pemain-pemain dari X11 sendiri. Jadi di sini memang harus bisa cepat untuk melakukan farmingan dan kita tahu bagaimana sulitnya sebenarnya Harit untuk mendapatkan item ya. item benar. Apalagi dia kan sebagai mid laner, dia bukan sebagai gold laner. Semisal ya. Dan ini Dia ada di mid. 1v1-nya sama Eudora. Jadi mana punya instant burst damage. Apa itu Karita? Alexis selalu mengajukan kita tentunya. Dan ini dia last pick Eudora yang mengejutkan kita semua tim Hak. Apakah mereka mampu untuk melakukan eksekusi dan bisa dibilang apakah memang sesuai dengan plan yang sudah disiapkan oleh tim Malaysia sendiri? Iya. Dan S11 seperti apakah counter yang akan dilakukan apalagi untuk Harit di posisi mid lane kali ini cukup berbahaya. So kita akan melihat seperti apa dari tim Argentina yang bertemu dengan tim Malaysia. Ini dia match ketiga kita S11 Gaming sekali lagi berhadapan melawan teman-teman dari tim Hak. Yang dimulai dengan pembukaan dari Min yang mencoba untuk melakukan sedikit invasi terhadap purple buff yang dimiliki oleh S11 Gaming. Gary di lain sisi langsung fokus menuju ke arah purple buff sendiri dan bahkan di arah X9 dan juga di arah gold lane ini bisa dibilang masih sama-sama damai walaupun memang ada sedikit pergerakan dari Eudora yang dalam tanda kutip masih level 1 tapi setidaknya ada Fork Lightning yang bisa menghalau anak-anak dari Glue nanti. Iya makanya ini sekali dicetar gitu ya. Anak-anaknya menangis bun. Oke tapi kali ini dengan rotasi yang gak terlalu agresif juga dari seorang Min. Coba untuk memberikan informasi aja. Ngebuka dari area boostnya. Dimana dari seorang Chan bakal berfokus untuk mendapatkan level 4 zaman force. Tapi Min sepertinya bakal melakukan recall oh enggak bakal melakukan recall kali cancel sebegitu saja. Sementara rotasi dari S11 kali ini mengarah ke area bawah yang dimana dari Papadok tentunya dengan Blue tidak akan bermain pasif. Wow. Tadi kalau misalkan gak camouflage bisa tuh kayaknya kena ball lightning ya. Lightning ball dulu benar. Iya, itu bakal kena stun juga yang membuat Leslie tumbang tapi ternyata bagus banget camouflage dikeluarkan dan bahkan ada mirroring terjadi di arah top lane dan juga di arah bottom lane masing-masing melakukan 3 player rotasi tapi balik lagi di arah mid lane di mana S11 Chan langsung saja dikenakan first blood di tangan seorang Gary. Ini dia first blood by Infinix yang menurut aku inilah keunggulan dari seorang Link ya di arah early setelah apalagi dia udah dapetin satu buah Tempest of Blade. Ini mudah banget sebenarnya eksekusi yang akan dilakukan oleh seorang Link. Ya, dan ini memang masuk ke dalam tempo permainan yang dicari oleh tim Hak sendiri adalah mereka akan memainkan pick off dengan draft yang dimiliki oleh mereka sekarang. Adanya Lightning Ball dikombinasikan bersama dengan Chow juga Jet Kuno bersama dengan Link Tempest of Blade tadi. Oke, itu kombonya serem banget sih. Udah pasti gak bakalan bisa gerak. Dan kali ini dengan adanya Turtle yang sudah mulai muncul, mulai masuk untuk mengusir pemain-pemain dari S11 namun Jotun tidak mau mundur. Dan bahkan zaman first mulai dibuka oleh seorang Chan kali ini Min mencoba untuk menumbangkan tapi kali ini The Wave Dragon-nya connect ke arah seorang Chan. Satu pemain harus tumbangnya itu Jotun. Ini yang bahkan membuat Gary bisa untuk mendapatkan Tetris Lane by UBS dan bahkan Chan pun dilululantakan di area rivernya Joji. Ini ball lightning benar-benar sangat-sangat menyebalkan ya. Benar-benar stun instan langsung nyampe kepada teman-teman dari S11 Gaming membuat pergerakan mikro yang benar-benar kecil banget. Cuman ke delay sekitar 1,5 detik aja. Itu menjadi do or die bagi teman-teman dari S11 Gaming. Terlihat tadi dari Jotun yang ingin pulang tapi tersangkut dengan di ball lighting yang dikeluarkan oleh Eudora. Dan bahkan dengan adanya Turtle di arah menit pertama, tim Hak sudah melakukan leading gold di angka 1.700 gold. Yang dimana walaupun memang tidak terlalu besar, tapi ini adalah modal kecil yang bisa memperkuat tim fight dari teman-teman tim Hak. Lagi di arah mid lane, di mana Min pun sudah mengetahui posisi dari Erwin dan juga Chan, membuat sepertinya Panda harus lebih berhati-hati lagi. Karena kalau kita bandingkan, ini dari kedua belah pihak gold laner, dari tadi sebenarnya masih diungguli sama Panda nggak sih Om? Iya.
Kalau Pandanya memang dia menang level ya tadi ya. Cuman memang dari arah gankingannya sekarang dari S11 mereka sudah mulai sadar juga. Jadi mereka melakukan backupan di bagian dari gold lane-nya. Jadi bakal sedikit melakukan babysit dengan mengorbankan area dari mid lane. Sementara Man kali ini masih menjalankan rotasi yang tidak berhenti. Mereka tahu seberapa besar potensi dari seorang Yodora, tapi kali ini Panda harus mundur ke area belakang, tapi ternyata Jotun tidak mampu untuk membackup tembakan Panda kali ini. Berhasil untuk mendapatkan damage karena ada satu buah Blink Dragon, satu buah Wave Dragon, dan bahkan ditukarkan di mana Erwin juga harus tumbang kali ini. Ini yang dilindungi sepertinya harusnya Yudoranya, bukan Karinya. Karena dia yang dari tadi menumbangkan Jotun untuk kedua kalinya. Dan bahkan di area top lane, Link dan juga Yudora pun sudah standby untuk melakukan sedikit push terhadap Gold Shield turret dari S11 Gaming. Sementara Kari akan mencoba untuk melakukan defensive manuver di arah mid lane-nya. Gold Shield turret sudah dihancurkan dan bahkan Erwin sepertinya sudah mulai tersangkut di antara 3 player dengan sangat-sangat keluar sana. Gold turret dan langsung saja digas habis-habisan teman-teman dari tim Hak, dan bahkan Erwin pun benar-benar tidak mengenai kepada siapapun, membuat dia harus pulang ke base tanpa melakukan recall. Wow, itu Numian Blast yang menurut aku pribadi ya, sebenarnya nggak perlu harus dikeluarkan sama Erwin sih. Ya. Karena posisi dia pasti bakal tumbang, udah nggak ada damage turret, 3 pemain masih bertahan di sana, yang di mana damage-nya ini masih dipegang oleh tim Hak. Dan karena posisi dari seorang Erwin nggak punya damage sama sekali. Dan jangan lupakan di sini Jotunnya sendiri bukan Demon Slayer. Ya. Dia nge-buy up mungkin lebih ke arah dari item-item attack juga ya dari match-nya. Jadi bakal cukup tipis dan itu bisa dimaksimalkan, memaksimalkan damage dari Yodora. Nah, lagi-lagi Turtle Slain by UBS diamankan oleh tim Hak di sini, dan lihat permainan yang objektif. 5 menit pertama tim Hak udah kantongnya 1 turret, dan kali ini Min harus berhati-hati terlebih dahulu. Ini Kai sudah di depan mata, sementara Panda bakal berfokus terlebih dahulu untuk